Wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah, SMK Teknik ya Pak ya, Muhammadiyah. Kemudian Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah, izin Komandan Bapak Kasih Pencegahan, beserta Bapak Ibu yang sudah hadir di tempat ini. Kedatangan kami ke sini bukan untuk bukan untuk menggurui Bapak dan Ibu. Kita sharing aja, kita diskusi aja tentang bahaya kebakaran. Baik, berbicara tentang kebakaran, di data kami di tahun 2020 121 kejadian kebakaran itu yang tercatat dan yang terlaporkan kepada pihak pemadam kebakaran. Belum yang tidak laporannya Pak. Ya, itu yang laporan saja, dan yang kami ambil tindakan pemadaman 121. Mungkin kalau di total ya sekitar 200-an, 200 kejadian. Untuk di tahun 2021 ini sudah tercatat hampir 28 kejadian. Sampai tadi malam ada kejadian di Pamoyanan. Ya, di Pamoyanan tadi malam ada kejadian, kebetulan saya pikir kita berangkat ke lokasi menggunakan 1 unit kendaraan. Baik, kebakaran. Nah ini nih, ya, Bapak harus tahu dulu nih, Ibu harus tahu dulu. Ketika terjadi kebakaran, penyebabnya, ya, antisipasinya, penyebabnya apa dulu nih? Makanya kita harus mengenal kelas-kelas kebakarannya dulu, ya. Jadi ada kebakaran kelas A. Kebakaran kelas A ini adalah kebakaran pada benda-benda padat. Misal tumpukan kayu, tumpukan kertas, tumpukan kain, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian kebakaran kelas B. Kebakaran kelas B adalah kebakaran yang diakibatkan dari minyak. Kelas B. Ada lagi kelas C, listrik dan gas. Dan kelas D adalah kebakaran yang diakibatkan dari bahan-bahan kimia. Hal ini bersangkutan dengan penanganan yang akan kita laksanakan. Misalnya kebakaran pada minyak, pada bahan bakar, kemudian kita siram dengan air, efektif nggak Bu? Enggak. Tidak. Ya kan? Karena berat minyak masih lebih ringan daripada air. Kejadiannya adalah di Cibeber Komandannya ada penampungan BBM ilegal. Kami datang ke sana, kami belum tahu kalau misalnya itu adalah yang terbakar minyak. Kita datang ke sana membantu unit Cibeber, sudah datang ke sana kita lakukan pemadaman. Loh kok tidak pada padam, malahan apinya ikut keluar gitu kan di atas air. Oh berarti ini minyak. Jadi laporannya memang tidak lengkap. Pada saat kita laksanakan pemadaman ternyata memang yang terbakarnya adalah minyak. Kurang lebih penimbunan ada 5.000 liter gitu ya. Panas banget gitu. Nah jadi kita harus tahu dulu. Kemudian misalnya kebakaran dari listrik, ya, kebakaran dari listrik nih. Udah melihat, udah keluar percikan api nih. Terus kita ambil air. Efektif nggak? Tidak. Karena air merupakan penghantar listrik, Bu. Jangan sampai menjadi misi bunuh diri. Ya, niat kita mau memadamkan, tapi kita tidak tahu klasifikasinya. Kebakaran dari listrik kita siram dengan air, yang ada malah kita kayak kesetrum, gitu ya. Makanya tugas pemadam kebakaran kami ini resikonya adalah yang pertama resiko di perjalanan. Benar nggak Bu? Mobil pemadam kebakaran terlihat ugal-ugalan, padahal kami sedang mengejar kebakaran. Terserah mau dibilangnya ugal-ugalan atau apapun itu. Karena SOP kami 15 menit dibagi 3 kalau ada kebakaran. 5 menit pertama adalah
terima telepon dan persiapan. 5 menit kedua di perjalanan, 5 menit ketiga sudah sampai di lokasi, menggelar selang sampai pemadaman. Bayangin Bu, di perjalanan kita 5 menit, ya. Memang dikasih jaraknya tidak lebih dari 7,5 km di SPM. Jadi kalau melihat mobil-mobil yang sifatnya prioritas, makanya ibu dan bapak mendingan ke pinggir dulu aja, ya. Skala prioritasnya yang pertama adalah pemadam kebakaran, yang kedua ambulan dan membawa orang sakit, yang ketiga kendaraan laka lantas, yang keempat iring-iringan kepala negara dan lainnya, gitu ya. Cuman satu yang tidak bisa dilawan oleh pemadam kebakaran, kereta api Bu. Dasar tahu Bu, gusti ya. Perboden bisa kami lawan, bisa. Lampu merah bisa kami lawan, bisa. Presiden bisa kita salib, bisa. Ya, kita kejar-kejaran sama ambulan bisa disalib, bisa. Karena di undang-undang prioritas yang pertama adalah pemadam kebakaran. Gitu ya, kebayang kami menjalankan tugas dan perjalanan seperti apa. Kemudian sampai ke lokasi. Baik, selanjutnya saya akan bahas satu persatu ya Bu ya, karena yang bersangkutan dengan ibu-ibu yang di rumah ya, selain di tempat kerja. Kalau di tempat kerja ini sudah jelas. Pertama, di perundang-undangan itu sudah dijelaskan bahwa setiap bangunan itu wajib memiliki yang namanya alat proteksi kebakaran. Ya, nah ini contohnya. Apar ini contohnya, alat pemadam api ringan. Ini jenisnya dry chemical powder. Nah, setiap bangunan wajib memiliki yang namanya alat proteksi kebakaran. Ini adalah salah satu alatnya. Ya, ini jenisnya dry chemical powder. Nah, ini isinya ini. Kalau ibu bertanya-tanya, ini isinya. Ya, saya buat contohnya. Wadah. Ya. Ini serbuknya serbuk racun api namanya Bu. Ya, serbuk racun api namanya. Kekurangan dan kelebihannya adalah, kelebihannya dry chemical powder ini bisa dipergunakan di seluruh klasifikasi kebakaran A, B, C, dan D. Ya, kebakaran dari benda-benda padat, misalnya yang kelas A itu kebakaran pada listrik, kebakaran pada minyak, bisa digunakan di seluruh klasifikasi yang namanya dry chemical powder. Kekurangannya apa? Setelah kita pergunakan, maka ruangannya tersebut akan kotor, residu serbuknya. Ya, jadi kotoran serbuknya akan menempel ke setiap alat-alat yang ada di ruangan tersebut. Yang kami khawatirkan apa? Ketika serbuk ini sudah menempel ke alat-alat elektronik seperti ini kan ada sela-selanya ya Pak ya? Oh ya. Ini kan racun api nih, ya kan? Racun api dia akan bereaksi terhadap panas. Nah, kalau misalnya disemprotkan di dalam ruangan ini yang banyak alat elektriknya, yang kami khawatirkan masuk ke dalam sela-sela, kemudian masuk nempel ke elemen-elemen elektrikalnya, kemudian membuat korosif, membuat kerusakan. Gitu ya. Jadi kalau untuk di ruangan ber-AC seperti ini, kami sarankan untuk menggunakan apar jenis CO2, ya, karbon dioksida atau CO2. Bukan berarti ini tidak bisa digunakan, bisa, sangat bisa digunakan, karena bisa mencakup 4 klasifikasi kebakaran yang tadi, A, B, C, dan D. Cuman itu tadi kekurangannya adalah ketika disemprotkan di ruangan seperti ini yang banyak alat elektrikalnya, maka yang kami khawatirkan si serbuk racun api ini bisa membuat kerusakan terhadap elemen-elemen elektrikalnya. Itu ya Bu ya, seperti itu. Kemudian untuk kebakaran minyak,
Untuk kebakaran minyak, seperti yang tadi saya contohkan, paling efektif ketika menggunakan yang namanya dry chemical powder. Namun selain menggunakan alat ini, kita bisa menggunakan jenis busa atau foam. Ya, ini adalah bahan dasar pembentuk busa. Jadi banyak macam-macam apar, bukan hanya sejenis apar dry chemical powder aja. Jadi ada yang dry chemical powder, CO2, kemudian foam, malahan ada yang air juga. Ya, jadi air diisi tekanannya N2, nitrogen, gitu ya, gas penekannya. Kemudian untuk masalah minyak, nih biasanya ya ibu-ibu di rumah, Bu, ketika ibu memasak, wajannya sudah disimpan di atas kompor, minyaknya sudah dituangkan, kompornya dinyalakan, tiba-tiba datang tetangga tuh, ya kan, ngajak ngegosip, lupa di dapur kan. Kira-kira siapa yang pernah mengalami, Bu? Ya, rata-rata sudah, Pak ya. Ibu panik gak, Bu? Panik gak? Panik. Ya, gini Bu, intinya gini, bagaimana cara kita mengendalikan kepanikan kita? Ya, karena mau tidak mau panik pasti akan terjadi. Dan yang paling gampang adalah kita lari keluar teriak kebakaran, betul nggak? Betul nggak? Betul ya, itu yang paling gampang. Tapi setelah pelatihan ini itu tidak kami harapkan. Ibu harus bisa. Karena apa? Karena nanti kita di luar akan melaksanakan simulasi untuk pemadaman dengan menggunakan alat tradisional yang ada di rumah aja. Misalnya apa? Betul Pak. Handuk basah. Apalagi? Keset, selimut, bisa. Yang pasti harus dibasahi terlebih dahulu. Ya, yang basah-basah Pak. Sarung sebapak biasa tuh. Biasa. Nah, ulah nu di aku ya. Sarung sebapak biasa, kita dibasahan lah. Ya. Seperti gimana caranya kita memanfaatkan alat yang ada dalam situasi terdesak. Ya. Seperti itu. Nanti kita akan laksanakan di bawah. Kemudian saya dapat request dari Pak Edi nih, ya. Karena ada Pak Edi, ada Ibu Reni juga, beliau berdua ini adik kelas saya, Bu. Ya, waktu SMA, alhamdulillah ketemu reuni di sini. Ada apa? Ada request katanya Kang Diki, tolong jelaskan katanya tentang masalah gas. Ya, tolong jelaskan katanya tentang masalah gas. Gitu. Untuk gasnya memang saya tidak bawa tabung gasnya, tapi ada salah satu media yang bisa saya jelaskan untuk Bapak dan Ibu sekalian. Di sini saya menggunakan ini apa namanya? Regulator. Ini apa namanya? Selang. Ya, sudah satu paket, nanti nyambungnya ke kompornya. Yang ini ke gasnya. Baik. Saya kasih informasi untuk contoh kasus nih, Bu. Kita sering mendengar di media bahwasanya terjadi kebakaran diakibatkan dari meledaknya. Saya pastikan itu bohong, ya, karena tabung gas tidak pernah meledak. Ya, benar Bu, bukan tabung gas yang meledak, tidak. Ya, 10 tahun saya berdinas di pemadam kebakaran, saya tidak pernah melihat yang namanya tabung gas itu meledak hancur, enggak. Karena sudah didesain sedemikian rupa untuk tabungnya sendiri. Yang terjadi adalah kebocoran kebocoran dari regulator ataupun selang. Kita bahas satu persatu. Setiap bulannya atau setiap 6 bulannya ibu pernah nggak meriksa ke belakang, meriksa selang? Coba pulang dari sini, ibu lihat jalur selangnya, apakah jalur selangnya itu sudah menempel sisa-sisa makanan di sini, sisa-sisa masakan atau minyak? Ya,
kalau sudah menempel sisa-sisa masakan di sini, tidak menutup kemungkinan itu mengundang keluarga kita di rumah yang tidak masuk di dalam kakak. Tikus, ya. Nanti tikusnya turun, nanti digigit selangnya sampai bocor. Terjadi kebocoran gas nggak? Terjadi. Kemudian yang berikutnya regulator. Ya, regulator. Ibu periksa deh. Di rumah pasang regulator sama siapa? Sendiri. Yang sendiri yang ke kanan? Terima kasih untuk yang pasang sendiri. Bu, istri saya di rumah nggak berani dia masak. Jadi kalau misalnya saya lagi piket, gas di rumah mati, mendingan nungguin suaminya pulang. Jadi nggak masak di rumah. Gitu Pak, nungguin saya pulang Pak. Dia betul nggak berani katanya. Iya, jadi gini. Indikasinya gini. Ketika regulator sudah rusak, karena di sini sebelah, nah di sebelah sini ada yang namanya seperti apa ya? Pelor atau pelor? Ya, nah di sebelah sini satu, kemudian di tempat keluarnya ini satu. Ya, kalau misalnya terjadi kebocoran, kemungkinannya adalah dari jarum yang ada di bawah ini. Ya, karena kejadiannya gini. Kalau kita menggunakan regulator, kalau ke bawah ini apa? Mengunci. Kalau ke atas? Membuka. Kalau ke tengah? Sudah ada yang tahu kalau ke tengah? Jadi gini. Ke bawah ini mengunci. Ke atas membuka. Kalau ke samping, ya saya kasih tahu. Kalau ke samping, jalur gas sudah terputus, tapi regulator tidak terbuka dari tabung gas. Jadi masih nempel kalau diangkat juga. Cuman gasnya sudah terputus. Oh. Sudah paham sekarang? Jadi kalau ibu mau meninggalkan rumah dalam jangka waktu yang lama, nggak usah dibuka, nggak usah juga. Cukup aja kalau dari bawah misalnya geser aja ke setengah. Ya, ini sudah tidak nyambung, gasnya sudah terputus, tapi regulatornya masih menempel di tabung gas. Paham nggak? Paham. Kemudian terjadi kerusakan pada regulator karena seperti ini. Pada saat kita memasang, udah masuk nih ke tabungnya kan? Udah masuk ke tabungnya. Pernah tidak pada saat mau di-on-kan, dikunci ke bawah ini susah? Iya. Pernah? Solusinya digimanain? Dikaretan. Terus? Kucoet. Naon deui? Dibatakan. Ditalian. Buat apa? Ya, gini. Kalau ibu masang regulator, kemudian pada saat mau dikuncikan ternyata susah, simple. Pegang regulatornya, digeser ke kiri atau ke kanan. Ini susah nih. Susah ya. Saya contohkan misalnya susah. Geserkan ke kanan. Oh masih susah. Berarti pegangnya ke kiri. Pasti diantaranya kalau tidak ke kanan, pasti ke kiri, dia pasti akan masuk kunci. Ya? Oh. Ya. Nah, di ruangan banyak Tapi ini kan ilmu ya Bu ya. Ini ilmu kan. Kita sharing ya. Gitu ya. Kemudian yang tadi ini ya, tabung gasnya dikaretan gitu ya. Terus misalnya masih kedengar ces. Kita coet tadi kan coet. Tutupan kecoet ya. Kuping gede ces. Tambahan ku batu. Nunggu kan kalau ya. Gini sih. Saya pastikan kalau memang sudah seperti itu, saya pastikan